Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Jamaah pemirsa rahimakumullah, salah satu khasa'isud da'wah al-islamiyah, karakteristik dakwah islamiyah, ialah prinsip islamiyah qabla jam'iyah, islamisasi sebelum strukturalisasi. Artinya, dalam sebuah aktivitas dakwah Islam, maka para aktivis dakwah haruslah mendahulukan proses penanaman nilai-nilai keislaman sebelum berpikir merekrut orang-orang ke dalam sebuah organisasi, ke dalam sebuah tatanan, ke dalam sebuah tanzim. Mengapa demikian? Karena pada hakikatnya yang menjadi tolok ukur sebuah kumpulan manusia diridhoi atau tidak diridhoi oleh Allah Ta'ala adalah keislamannya, kesesuaiannya mengikuti dinullah, mengikuti agama Allah Ta'ala. Apalah artinya orang ramai-ramai berkumpul dalam sebuah organisasi, kemudian ternyata organisasi itu tidak berpegang teguh kepada nilai-nilai Islam. Walaupun diberikan nama organisasi Islam, tetapi kalau nilai-nilai Islam jauh daripada karakter anggota-anggotanya, pada hakikatnya ini bukanlah organisasi yang mendatangkan dan memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karenanya saudaraku rahimakumullah, seorang aktivis dakwah harus memahami kedudukan Islam dan kedudukan organisasi. Islam merupakan hal pertama dan utama yang selalu dia perjuangkan dan tegakkan dimanapun dia berada. Sedangkan organisasi bagi dirinya hanyalah sebatas sarana untuk dia menyalurkan upaya kerjasamanya dengan para anggota lainnya dalam penegakan nilai-nilai Islam tersebut. Oleh karenanya seorang da'i akan selalu menjadikan Islamic values, nilai-nilai Islam, sebagai hal yang paling utama, sedangkan organizational values atau group values sebagai hal selanjutnya, dan itu pun dalam rangka menyalurkan hal yang utama tadi. Oleh karenanya, seorang da'i yang ikhlas akan selalu teliti dan waspada terhadap organisasi dakwah yang akan ia pilih untuk bergabung di dalamnya dan berkomitmen di dalamnya. Ia tidak akan serampangan dalam memilih suatu organisasi yang akan ia jadikan sebagai sarana perjuangannya demi menegakkan kalimatullahi al-ulia, ajaran al-Islam yang mulia ini. Nah, saudaraku rahimakumullah, seorang aktivis dakwah selalu mendahulukan Islamic values daripada group values yang diberlakukan dalam organisasi dakwah tersebut. Bila ia dapati bahwa group values yang diberlakukannya selaras dengan Islamic values yang dia yakini, maka tanpa ragu ia pasti akan mendukung kelompok tersebut, organisasi tersebut tanpa keraguan. Namun, bagaimana jika ia dapati bahwa group values, organizational values, ternyata bertentangan dengan Islamic values yang ia yakini dan ia sesungguhnya perjuangkan? Saudaraku, jika keadaannya seperti itu, maka seorang aktivis dakwah sejati tentu akan tetap mengutamakan Islamic values daripada group values-nya. Apakah itu berarti ia akan segera meninggalkan organisasi tersebut begitu ia dapati terjadinya pertentangan nilai? Tentunya tidak. Sebab ada langkah-langkah koreksi yang mesti ia upayakan terlebih dahulu sebagai kewajiban seorang muslim terhadap muslim lainnya, sesuai hadis Nabi SAW, ad-dinun nasihah, agama adalah saling nasihat menasihati. Bahkan Allah menggambarkan bahwa orang-orang yang tidak bakal merugi dalam kaitan dengan perjalanan waktu hanyalah orang-orang yang di samping beriman dan beramal soleh, mereka senantiasa watawasau bil haqqi watawasau bis sabri, saling menasihati untuk meniti kebenaran dan saling menasihati untuk senantiasa bersabar. Nah, saudaraku rahimakumullah, bila nasihat telah disampaikan lalu terjadi koreksi, maka ini merupakan hal yang diidam-idamkan, yang diharapkan.
berarti dai tersebut, aktivis tersebut telah menjalankan kewajibannya menyampaikan nasihat atau koreksi tersebut. Dan organisasi telah menjalankan kewajibannya pula, yaitu menyesuaikan diri dengan nasihat atau koreksi yang dilakukan oleh anggotanya. Namun bila yang terjadi adalah sebaliknya, organisasi menolak untuk dikoreksi, berarti dai tersebut, aktivis dakwah tersebut telah gugur kewajibannya dalam hal memberi nasihat atau melakukan koreksi. Sedangkan organisasi telah memperlihatkan inkonsistensinya sebagai organisasi yang mengaku memperjuangkan nilai-nilai Islam. Selanjutnya, sang aktivis sepatutnya tetap berjuang, berpegang teguh kepada nilai-nilai Islam yang ia yakini kebenarannya. Dan dia tidak tunduk kepada nilai-nilai organisasi yang sudah jelas mengalahkan nilai-nilai Islam dan mendahulukan nilai-nilai kelompok. Sebab, bila ia tetap tunduk kepada group values, nilai-nilai kelompok, lalu dia mengalahkan Islamic values, berarti keterlibatan sang aktivis itu di dalam organisasi tersebut menjadi keterlibatan yang bersifat fanatisme kelompok alias taklid buta. Dan dalam hal ini Rasulullah Muhammad SAW telah memberikan arahan yang begitu jelas, telah memberikan pernyataan yang begitu gamblang. Anna Rasulullah SAW qala, "Laisa minna man da'a ila asabiyyatin, wa laisa minna man qatala ala asabiyyatin, wa laisa minna man mata ala asabiyyatin." Tidaklah termasuk golongan kami barang siapa yang menyeru kepada asabiyah, fanatisme kelompok, fanatisme grup, golongan, partai, suku, bangsa, warna kulit, bahasa. Dan tidaklah termasuk golongan kami barang siapa yang berperang atas dasar asabiyah, fanatisme kelompok. Dan tidaklah termasuk golongan kami barang siapa yang terbunuh atas nama asabiyah, fanatisme kelompok. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Saudaraku rahimakumullah, yang menjadi kesulitan ialah seringkali seorang anggota organisasi bersikap kompromistis terhadap kekeliruan yang dilakukan oleh organisasinya dengan alasan bahwa ia tidak mau dikucilkan dari grupnya, dari organisasinya. Dan alasan ini biasanya tidak akan ia kemukakan secara terbuka. Alasan ini biasanya ia bungkus dengan alasan yang seolah bersifat syar'i, misalnya dengan mengambil atau menyitir dalil-dalil seperti wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an zikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Dan bersabarlah kalian bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Rabbnya di pagi dan di siang hari dan di sore hari dengan mengharap keridhaan Allah Ta'ala. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia ini. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya dan adalah keadaannya melampaui batas. Saudaraku rahimakumullah, dalil ini semestinya dilakukan secara komprehensif, tidak sepotong-sepotong. Dalil ini seharusnya difahami secara utuh, tidak secara parsial atau sektoral. Dalam hal ini, seorang aktivis dakwah dengan alasan dalil ini berkompromi dengan nilai-nilai yang sudah keluar dari nilai Islam hanya semata-mata karena itu menjadi keputusan dari kelompok itu, organisasi itu, berarti orang ini dia telah menjadikan kebersamaan sebagai sesuatu yang lebih utama daripada kebenaran yang harusnya dia pegang teguh. Ia berhenti hanya sampai di batas ini. Dia berhenti sampai di batas bersabarlah kamu bersama orang-orang lain. Tapi dia lupa bahwa bersabar bersama orang lain itu harus dengan landasan yang jelas. Sehingga kesimpulan yang muncul ialah seolah ia harus selalu bersama orang-orang di dalam kelompok tersebut bagaimanapun keadaannya. Padahal justru sisa ayat itu sangat menjelaskan sifat-sifat orang yang tidak patut ia tinggalkan. Dan diantaranya ialah orang-orang yang menyuruh Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharapkan keridhaan Allah Ta'ala. Jika ini menjadi sifat-sifat mereka, tentunya mereka akan tetap mendahulukan Islamic values daripada group values. Sebab orang yang mengharapkan keridhaan Allah niscaya akan mendahulukan nilai-nilai Rabbani daripada nilai-nilai asabiyah, fanatisme kelompok. Apalah artinya sebuah kebersamaan? Apalah artinya sebuah penghayatan keberjamaah jika tidak dikaitkan dan diikat oleh tali Allah Subhanahu wa Ta'ala?
Sebab Allah menyuruh kita hanya memilih kebersamaan yang landasannya adalah ikatan tali kepada Allah Ta'ala, berlandaskan kepada takwa Allah, kepada semua yang sifatnya keridhaan Allah Ta'ala. Semua bentuk kebersamaan selain itu hanya akan mengantarkan kepada celaka dan bencana. Allah Ta'ala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Sangat jelas ayat ini menyuruh kita hanya menjalin kebersamaan berlandaskan ikatan kepada tali Allah semata. Jika tidak, maka bercerai-berai akan menjadi konsekuensi yang logis. Bila suatu kelompok memproklamirkan dirinya sebagai sebuah kelompok berlandaskan Islam, namun dalam prakteknya meninggalkan dan menanggalkan ideologi Islam dan mengambil ideologi selainnya sebagai perekat, baik itu bersama dengan ideologi Islam maupun tidak, maka bercerai-berai merupakan konsekuensi logis yang Allah telah peringatkan bakal terjadi. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Teman-teman yang akrab sewaktu di dunia, pada hari berbangkit kelak nanti sebahagiannya menjadi musuh bagi sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi saudaraku, di hari berbangkit kelak Allah Ta'ala pasti akan memelihara keakraban kita sebagaimana sewaktu di dunia, jika kita menjalin keakraban sewaktu di dunia hanya dengan landasan iman dan takwa kepada Allah Ta'ala semata. Bahkan melalui ayat di atas, Allah mengancam bakal terjadinya permusuhan di kalangan orang-orang yang sewaktu di dunia saling menjalin keakraban, namun bukan dengan landasan ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Sehingga Nabi Muhammad SAW pernah menggambarkan sifat orang-orang yang memperoleh kedudukan sedemikian mulia dan dekatnya kepada Allah, sehingga menimbulkan kecemburuan para nabi dan para syuhada. Rasulullah SAW menjelaskan di dalam hadis tersebut, hum nasun min afna'in nasi wa nawazi'il qabail lam tasil bainahum arhamun mutaqaribah tahabu fillahi wa tasafaw yad'u Allahu lahum yawmal qiyamati manabira min nurin fayajlisuhum 'alayha fayaj'al wujuhuhum nuran wa thiyabahum nuran yafza'u an-nasu yawmal qiyamati wa la yafza'u wa hum awliya'ullah alladhina la khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun. Mereka, kata Nabi SAW, adalah kumpulan manusia dari aneka latar belakang dan aneka suku, aneka bangsa, aneka warna kulit, aneka bahasa, kelompok, golongan, harokah, jamaah, partai. Mereka tidak diikat oleh hubungan keluarga di antara mereka satu sama lain. Mereka saling mencinta hanya karena Allah. Allah akan mendudukkan mereka di atas mimbar-mimbar dari cahaya. Wajah-wajah mereka bercahaya dan pakaian mereka bercahaya. Manusia akan merasa ketakutan pada hari kiamat sementara mereka tidak ketakutan. Mereka merupakan wali-wali Allah yang tidak ada rasa takut atas mereka dan mereka pun tidak bersedih hati. Hadis riwayat Imam Ahmad. Saudaraku rahimakumullah, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa mendahulukan Islamic values before group values, karena pada hakikatnya kita menyatu di dunia dan tetap akan menyatu di akhirat dalam kebahagiaan yang abadi dan kekal dan sejati itu, bila mana kita sejak di dunia ini hanya mengikatkan hubungan kita satu sama lain berlandaskan tali Allah Ta'ala, bukan tali yang lainnya, bukan tali kelompok, bukan tali organisasi, bukan tali partai, bukan tali suku, bukan tali bangsa, atau tali apapun selain daripada tali Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.